Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, iman itu melampaui apa yang dipersepsikan oleh indera-indera fisik kita. Permintaan yang tak berkesudahan akan tanda-tanda dari para ahli Taurat dan para Farisi yang menentang Yesus sesungguhnya merupakan hasil dari suatu iman yang tidak didasarkan pada Allah yang tak kelihatan, namun atas dasar bukti-bukti nyata yang semakin menumpuk. Walaupun demikian, kebenarannya adalah bahwa beberapa ahli Taurat dan orang Farisi itu telah cukup melihat dan mendengar bukti nyata untuk dapat mengakui siapa Yesus sebenarnya. Di depan mereka, Yesus menggenapi seluruh kitab suci Ibrani yang begitu mereka cintai, namun mereka tetap tidak mau percaya. Para ahli Taurat dan Farisi ini tentunya sangat familiar dengan pengharapan-pengharapan dan kerinduan-kerinduan yang diungkapkan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Sekarang, di depan mata mereka sendiri, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, mentahirkan orang-orang kusta, mengusir roh-roh jahat, dan membangkitkan orang yang sudah mati. Namun bagi sebagian dari mereka, tidak ada satupun perbuatan baik Yesus yang menyentuh hati mereka. Mengapa? Karena kesombongan, keangkuhan, dan pemikiran yang sempit begitu memenuhi diri mereka dengan kegelapan, sehingga terang sabda Allah tidak dapat masuk meresap. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus mengatakan kepada para pendengarnya bahwa dirinya lebih daripada Yunus, maka dia sebenarnya tidak sedang menunjukkan kemampuannya untuk membuat mujizat yang lebih besar dan lebih baik dari siapapun. Yesus tidak pernah berminat tebar pesona atau menjadi a sideshow attraction. Yang dimaksudkan oleh Yesus dalam frase lebih daripada Yunus adalah bahwa sabda kehidupannya dan pengorbanannya untuk segenap umat manusia akan menembus hati secara lebih penuh kuat kuasa daripada khotbah-khotbah dan pengorbanan-pengorbanan yang telah dilakukan oleh para nabi terdahulu. Bagi kita, pertanyaannya bukanlah berapa banyak mujizat yang telah kita alami, melainkan
apakah masih ada ruangan dalam iman kita bagi sabda Allah agar dapat mengubah diri kita? Kematian Yesus dan kebangkitannya saja sudah cukup sebagai tanda-tanda yang diperlukan. Kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya telah membukakan pintu surga untuk kita dan membuat mungkin bagi kita untuk diangkat ke dalam kehidupan ilahi. Namun demikian, sementara Allah dengan bebas menawarkan dan memberikan kepada kita karunia iman, kita dapat memutuskan untuk menerima atau menolak karunia iman itu. Perlu diingat juga bahwa walaupun karunia iman itu diberikan Allah dengan bebas, tetapi ada biaya yang secara pribadi yang selalu harus kita bayar apabila kita menerimanya, yaitu bahwa kita harus mati terhadap cara-cara dan pemikiran-pemikiran kita sendiri supaya kita dapat merangkul satu-satunya tanda yang diperlukan, yakni salib Yesus Kristus, di mana melaluinya segala dosa disalibkan. Apabila kita menempatkan iman kita dalam darah yang dicurahkan dari atas kayu salib itu, maka pintu surga pun akan dibukakan bagi kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Luhur, ingatkanlah kami bahwasannya Engkau sejak semula mengusahakan keselamatan kami. Kiranya berkat sabda Putramu, kami Kau perkenankan ikut serta diselamatkan, sebab Dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.